Bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ada sumur di ladang, boleh kita ngapain? Menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh mandi lagi. Ya silakan mau mandi lagi. Cuma di pasar Minggu kayaknya tempat mandi susah ya, gitu kan. Ya, tapi bahwa tadi perjumpaan dari sesuatu yang disebut kehidupan sehari-hari. Bacaan hari ini panjangnya minta ampun. Itu tadi versi pendek aja 4 halaman. Ya, versi pendeknya 4 halaman. Kalau versi panjangnya tadi berapa halaman nih? Nah, saya pikir udah sama aja pendek sama panjang. Yang penting jiwa-jiwa terselamatkan kalau khotbahnya sebentar, gitu kan. Ya kan, lebih dari 15 menit jiwa-jiwa tak terselamatkan. Kenapa? Karena Anda sudah terlelap dalam tidur. Maka tadi saya akan lebih singkat, berusaha lebih singkat. Bicara mengenai air hidup, siapa yang tidak pernah tahu tentang air? Air itu sesuatu yang kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Betul ya? Lebih penting dari yang namanya BBM, walaupun BBM tinggal 20 hari lagi nih katanya, gitu kan. Tapi air itu jauh lebih penting, betul nggak sih? Apalagi kalau nanti semua kendaraan bisa pakai air, wah itu nanti air lebih mahal harganya lagi daripada yang namanya apa itu dek, yang biasa kita minum, yang ada manis-manisnya itu katanya, gitu kan. Iya, yang ada manis-manisnya Romo, gitu. Tetapi bahwa air itu adalah sesuatu yang memberi hidup. Semua orang butuh air, semua orang mencari air, dan semua orang di mana di sana air itu adalah kebutuhan pokok yang tak terhindarkan. Orang nggak bisa makan, tetapi dia tetap minum. Itu sudah memberi sesuatu yang hidup. Dan itu menjadi kebutuhan dasar untuk manusia. Dan perjumpaan Yesus juga diawali dengan perjumpaan yang sangat biasa. Perjumpaan akan hidup sehari-hari. Nah kebetulan tadi Yesus numpang mau mandi. Betul ya? Ya ke sumur, ngapain juga kalau ke sumur, ya kan? Pasti dia entah mau cuci muka, dia mau mandi gitu kan. Ya. Lalu kemudian ketika dia di sana, dia berjumpa dengan seorang perempuan. Perempuan tadi adalah seorang Samaria. Semua orang pasti mencari tempat yang disebut mata air itu. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sama-sama punya kebutuhan hidup sehari-hari. Baik orang Samaria maupun Yesus sendiri yang adalah orang Yahudi. Tetapi perjumpaan mereka diawali dengan sesuatu percakapan yang kecil, sederhana, tapi pelan-pelan lalu mengubah. Tadi kita mengatakan air. Air itu kan bisa menjadi sesuatu yang bermakna. Dari yang namanya sekedar minum air, orang lalu bisa bercakap-cakap tentang sesuatu yang disebut kedalaman. Dari air, itulah mengalir yang disebut kesejahteraan. Bayangkan hidup tanpa air, betul ya? Kalau hidup tanpa air, pasti semua gersang. Betul ya? Bapak Ibu lebih senang tempat yang gersang atau tempat yang teduh? Tempat yang apa? Teduh. Paroki Pasar Minggu teduh apa gersang? Teduh gitu kan. Teduh, adem, hatinya adem gitu. Tetapi bahwa lalu kemudian pertanyaannya kemudian, orang selalu mencari tempat yang teduh. Dan bait Allah pada zaman dulu dalam bacaan yang pertama itu digambarkan sebagai sumber mata air. Maka orang selalu mengatakan, seringkali orang berhadapan dalam situasi antara mata air dan air mata. Pilih mana? Air mata atau mata air? Si Oma ketawa-ketawa aja. Pilih mata air atau air mata? Kalau di tempat pekerjaan, pilih yang mata air atau air mata?
Pekerjaan yang mata air di mana? Ayo, di mana? Toilet itu paling mata air itu. Perhatikan toilet di mana apa? Paroki gitu kan, daerah mata air itu ya. Atau sebenarnya air mata di situ gitu kan. Karena seringkali tempat orang justru tidak memperhatikan. Ya kan? Padahal yang disebut tempat yang paling membahagiakan seringkali orang berpikir yang banyak cuannya. Cuan itu apa? Cuan itu keuntungan. Ya, tetapi semua bisa menjadi mata air yang mengalir. Ketika itu menjadi mata air yang mengalir, maka di sekitarnya akan tumbuh yang disebut dedaunan yang hidup. Biasanya bait Allah itu selalu di dalamnya ada mata air. Dan dari bait Allah itulah mengalir air kemana-mana. Dan di sana menumbuhkan tanam-tanaman yang menghidupkan. Dia menjadi oase hidup yang memberi sukacita. Maka kalau kita, dalam diri kita juga adalah mata air, kita juga menjadi pribadi yang bisa mengalirkan rahmat tadi. Perjumpaan Yesus dengan orang Samaria mengubah sebuah paradigma yang luar biasa. Dari rasa curiga berubah menjadi sukacita. Awalnya perempuan tadi kan sama-sama cuma bicara mengenai soal minum. Tetapi pelan-pelan dia mulai membangun relasi yang lebih mendalam. Dia mulai bercerita soal apa? Dia mulai bercerita dan bahkan mulai curiga. Biasa ya namanya mak-mak rempong kan begitu ya, gitu kan. Engkau kan orang Yahudi, gitu kan. Ngapain nanya-nanya di sini sumurnya siapa? Ini sumur Yakub, gitu kan. Kami pun boleh minum di sini, gitu kan. Kami anak leluhur dia dan kami pun boleh di sini. Tetapi lalu kemudian dari perjumpaan itu sebenarnya ada sebuah jarak. Yang awalnya dia bersikap curiga, pelan-pelan si perempuan tadi mulai membuka hatinya. Oh, ternyata engkaulah Yesus sendiri. Dari perjumpaan yang curiga karena merasa bahwa orang Yahudi itu jauh lebih tinggi kedudukannya. Orang Samaria itu dianggap orang yang outsider, orang yang di luar, karena jauh dari Yerusalem. Dan bukan hanya jauh dari Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang darahnya tercampur dengan bangsa-bangsa lain. Maka mereka bukan anak-anak Allah sejati. Tetapi kasih Tuhan justru adalah seperti air yang memancar bagi semua orang. Dia menumbuhkan segala sesuatunya, seperti hujan yang juga diberikan baik kepada orang jahat ataupun orang baik. Dan Tuhan adalah Bapa yang berbelas kasih. Maka kalau hari ini orang Samaria tadi mengalami perubahan cara berpikir, itulah yang disebut pertobatan. Cara berpikir itu yang menjadi dasar orang bisa mengalami pertobatan. Betul ya? Benar gak sih? Cara berpikir itulah yang mengalami pertobatan. Misalnya, kalau Bapak Ibu mendengar istilah pertobatan ekologis, keren ya istilahnya, pertobatan ekologis. Kenapa enggak pertobatan ekopatrio gitu? Ekologis. Pertobatan ekologis, kayaknya luar biasa itu. Nanam pohon, bikin apa lagi tuh supaya mengurangi pencemaran udara dan lain sebagainya. Bukankah pertobatan ekologis harus dimulai dengan pertobatan egois, ego sendiri? Betul nggak? Ya kan? Kalau orang semua mengatakan pertobatan ekologis dengan gerakan memilah sampah, gitu. Tetapi kalau kita sendiri tidak mulai memilah sampah dari diri kita sendiri, akankah terjadi pertobatan ekologis? Tidak mungkin. Tetapi perubahan paradigma itulah yang dimulai dari diri kita sendiri. Budaya bersih dan sehat itu kan mengubah cara kita bukan hanya berpikir, tetapi bagaimana bertindak. Pernah nggak dicek karyawannya di rumah? Mas, tahu nggak cara masangnya spray? Pernah ngecek nggak?
Saya kalau masuk pastoran saya tanya dulu karyawan saya tanya, nggak di paroki ini ya, paroki ini oh bagus gitu, paroki lain. Saya tanya, kamu pernah masang spray enggak? Spray, pernah Romo. Masangnya gimana? Gitu. Masangnya ya begini Romo gitu. Saya tanya lagi, kamu tahu bedanya spray sama bed cover? Wah dia bingung tuh, apa itu ya Romo? Terus saya tanya lagi, Mas, kamu itu di rumah tidurnya di mana? Ya di tempat tidur Romo, tapi biasa di rumah tempat tidur saya tempat tidur digelar gitu. Oh ya wis, sekarang saya ajari gitu. Bagaimana cara belajar gitu. Kan juga mengubah mindset. Orang harus belajar. Bagaimana orang membangun sikap perubahan, itu kan tahu bagaimana cara menata hidup. Betul ya? Iya kan? Menata hidup. Sama, perempuan tadi juga berubah cara berpikirnya. Rumah yang bersih sehat, apakah harus rumah yang mewah? Enggak, rumah sederhana. Walaupun sederhana sekarang kalah sama pagi sore gitu kan. Nasi Padang itu gitu. Kalau yang di Pejaten beda, pagi sorenya beda, pecah kongsi itu. Tapi kalau sampai mana tadi? Kok ngomong pagi sore saya? Hah? Apa tadi? Sampai mana tadi? Hah? Hah? Apa? Oh iya, rumah sederhana sama rumah mewah gitu. Cara berpikir itulah juga mengubah. Rumah sederhana kalau ditata dengan baik, pasti juga menjadi sesuatu yang menarik. Dan di situ bisa menjadi berkat yang mengalirkan rahmat bagi banyak orang. Maka kalau hari ini di masa pertobatan kita juga diajak untuk mengubah cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita melakukan segala sesuatunya. Bukan karena ketakutan, tetapi justru di sana melihat belas kasih Allah yang menghadirkan dan menurunkan hujan untuk semua orang karena belas kasih-Nya yang senantiasa mengajak kita berani berubah. Aku berubah, semua berubah. Tetapi kalau kita tidak pernah mau berubah, itulah ciri-ciri seperti bangsa Israel yang berseru-seru di padang gurun. Mereka hanya berseru-seru di Masa dan Meriba, tetapi mereka tidak membangun perubahan dalam sikap hidup iman. Semoga kita sampai kepada perjumpaan akan Allah yang menghidupkan, sebagaimana orang Samaria yang mengubah dari sikap curiga menjadi sukacita, mengubah dari cara berpikir yang lama menjadi pribadi yang baru, karena boleh minum air hidup, yaitu sabda Tuhan sendiri yang menghidupkan dan menggerakkan dia menjadi pribadi yang mau menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, komunitas di mana kita berada. Semoga melalui hal yang kecil dan sederhana, kita semakin mewujudkan pertobatan kita sebagai sikap mau berubah dan menjadikan segala sesuatunya baik di hadapan Allah dan sesama. Tuhan memberkati kita semua.